Terbongkarnya 4 miliar pungli rutan KPK menambah daftar panjang aib KPK. Tapi informasinya saya dengar, hari ini rutan KPK juga masih mintain uang tahanan. Bahkan nilainya uang terkumpul miliaran. Betul. Katanya diperiksa Dewan Pengawas. Tapi kembali lagi saya nggak percaya Dewan Pengawas bekerja benar. Padahal kalau dilihat dari kewenangannya, seandainya itu benar, walaupun saya yakin benar, maka apakah KPK berwenang menangani perkara itu sendiri sebagai perbuatan tidak pidana korupsi? Kalau dari perkiraan saya, mestinya nggak berwenang. Kenapa? Karena levelnya bukan penyelenggara negara atau penegak hukum. Kira-kira bakal dilaporkan nggak itu? Tapi KPK-nya semakin lama semakin lemah, dilemahkan, dipasung. Sekarang udah ICU loh bayangin. Saya masih bersama anggota Dewan Pengawas KPK, Ibu Albertina Ho. Ibu Albertina, tadi kita sudah bicara di bagian sebelumnya tentang pelecehan seksual. Nah sekarang kita bicara soal pungli atau korupsi di rutan KPK. Ya. Ini yang Ibu tadi katakan sebenarnya temuan yang ketahuan oleh Dewas saat pelecehan seksual. Tadi Ibu sempat mengatakan iseng-iseng bertanya. Ya. Apa pertanyaan iseng seperti apa? Iseng aja itu salah seorang fungsional saya pada waktu kita melakukan pemeriksaan menanyakan apakah di rutan itu dimintain uang. Nah, kemudian pada waktu itu saksinya menjawab iya. Nah di situ kami kaget berapa yang diminta. Ini saksi si korban pelecehan itu? Ya, berapa yang diminta 22,5. Awalnya saya pikir 22.500, saya tanya lebih lanjut, 22.500, bukan 22.500.000. Nah dari situlah kami mulai menanyakan terus, lalu ada informasi awal itu kami laporkan kepada Dewan Pengawas, kemudian Dewan Pengawas sepakat memerintahkan untuk membentuk tim, menerbitkan surat tugas untuk melakukan pengumpulan informasi dan bahan keterangan. Itu surat tugas diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2023. Jadi memang sudah lama diterbitkan itu. Kemudian tim mulai melaksanakan tugas ke mana-mana untuk mencari informasi, mencari keterangan dari saksi-saksi dan sebagainya. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2023 tim memaparkan hasil temuan itu semuanya secara lengkap. Kami paparkan di Dewan Pengawas. Kemudian dari paparan di Dewan Pengawas itu, Dewan Pengawas sepakat untuk menyerahkan ini, masalah pidananya kita serahkan kepada KPK, kepada pimpinan KPK dalam hal ini didampingi nanti oleh ini pidana kan? Ya, kami duga di situ ada unsur pidananya karena ada pungutan-pungutan seperti itu. Oke, diserahkan ke pimpinan KPK 16 Mei 2023 karena ini masuk dalam unsur pidana. Betul ya Bu? Ya, jadi Bu kami tanggal 16 paparan di Dewan Pengawas, kemudian kami mengirimkan nota dinas mengundang pimpinan dan kami paparkan di pimpinan, dalam hal ini diwakili oleh Pak Alexander Marwata, didampingi Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Direktur Penyelidikan dan Kepala Biro Umum. Itu pada tanggal 22 Mei 2023. Tapi baru ada konferensi pers di bulan Juni, lama sekali. Betul. Apa yang ingin disampaikan oleh Dewas? Karena selama ini apa yang menjadi rekomendasi Dewas ke pimpinan KPK tidak dilanjutkan, tidak ditindaklanjuti? Sebenarnya karena setelah kami serahkan, kemudian kan kami sebagai tugas Dewan Pengawas kan juga memantau. Dalam hal ini saya ini berperan ganda. Di satu sisi saya sebagai tim untuk melakukan pengumpulan data, di satu sisi saya juga anggota Dewan Pengawas. Nah, jadi Dewan Pengawas juga melakukan pemantauan sampai di mana laporan dari Dewan Pengawas. Sampai di mana? Ternyata tidak ada tindak lanjut. Tapi kami lihat belum ada, ya sampai itu kan belum ada tindak lanjut apa-apa, belum ada kedengaran. Saya ingin dapat gambaran bahwa kenapa akhirnya Dewas membuat rilis dan mengatakan soal pungli ini yang memang juga didapati oleh Dewas karena selama ini pimpinan KPK tidak menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi Dewas. Karena kami menunggu belum ada yang jelas ya, secara jelas pimpinan KPK lihat, tidak menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi itu Dewas. yang saya tidak tahu menindaklanjuti atau tidak, tapi yang jelas kami kan belum menerima atau belum mendengar mengenai hasil
yang kami serahkan kepada pimpinan KPK. Jadi setelah itu kebetulan ada konferensi pers, kami adakan konferensi pers mengenai laporan-laporan dugaan pelanggaran kode etik. Apa Di waktu waktu yang itu? sama kami sampaikan juga mengenai Apa pemikiran Bu Albertina waktu itu? pemikiran saya kita harus menyampaikan ini kepada pers supaya pers juga tahu. Jangan dipikir kami menyembunyikan karena kami bukan, sebenarnya kami tidak berniat untuk menyembunyikan. Pertimbangan kami belum kami ungkapkan kepada pers sebenarnya, kami serahkan dulu kepada pimpinan KPK untuk ditindaklanjuti karena ini harus ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan. Kami khawatir kalau kami sudah mengungkapkan ini kepada pers, bukti-bukti kan sudah bisa dihilangkan dan sebagainya. Sehingga kami tidak mengungkapkan langsung kepada pers. Kami serahkan dulu kepada pimpinan untuk dilanjutkan, ditindaklanjuti. Tapi justru dengan tidak membukanya ke pers, Tapi karena mungkin masih terlalu banyak pertimbangan di sana atau apa, kami juga tidak jelas karena ini mungkin pimpinan yang tahu pertimbangannya seperti apa. Kemudian pada waktu kami konvers, kami menyampaikan ini. Karena kami juga sudah mendengar ada selentingan di luar juga yang mengatakan bahwa ada pungli di rutan KPK. Dan ini disembunyikan oleh Dewas. Loh, kami ini tidak mau menyembunyikan. Untuk apa kami menyembunyikan?